Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Gofur, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Evaluasi total jalur mandiri. Transparansi dan akuntabilitas menjadi penentu penyelenggaraan organisasi yang baik. Tanpa dua hal tersebut, akan terbuka peluang penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Korupsi itulah yang muncul dalam program penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri di Universitas Lampung. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka adalah Rektor Unila, Profesor Karomani, Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Heriandi, Ketua Senat M. Basri, dan 1 orang dari swasta yakni Andi Desviandi. Sejumlah barang bukti disita dengan nilai total ditaksir sekitar 4,4 miliar rupiah. Untuk lolos dan masuk ke Fakultas Kedokteran Unila melalui jalur mandiri, Karomani mematok tarif 100 juta rupiah sampai 350 juta rupiah. Uang sebesar itu jelas hanya bisa disetorkan dari kalangan berpunya. KPK menduga praktek korupsi yang sama tidak hanya terjadi di Fakultas Kedokteran, tetapi juga di fakultas lain. Padahal, esensi program jalur mandiri sejatinya tidak seperti itu. Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa yang diterima dan tersebar pada semua program studi. Penyalahgunaan wewenang untuk tujuan komersialisasi pendidikan tinggi terungkap jelas dalam kasus Unila tersebut. Padahal pada pasal 73 ayat 5 jelas dicantumkan penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama seluruh rektor harus segera duduk bersama membahas penerapan program jalur mandiri. Tujuannya agar tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang di masa depan. Untuk itulah, program jalur mandiri harus transparan dan akuntabel. Semua hal ikhwal jalur mandiri kiranya harus terukur dan apabila perlu dapat diaudit semua, baik dari jumlah dan asal mahasiswa yang diterima maupun dari seluruh dana yang masuk ke perguruan tinggi. Demikian pula standar penilaian dan passing grade calon mahasiswa yang diterima harus bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, internal waktu antara ujian dan pengumuman yang terlalu panjang bisa dipersingkat. Tujuannya menutup celah lobi dan transaksi gelap. Forum Rektor Indonesia boleh membantah bahwa jalur mandiri di perguruan tinggi negeri syarat korupsi. Tetapi setidaknya sudah terungkap satu kejadian di Unila. Meskipun hal yang sama tidak dapat digebyah-uyah untuk seluruh kampus negeri. Sementara segenap sivitas akademika Unila pun kiranya perlu mulai berbenah diri dan lebih berhati-hati dalam penerimaan mahasiswa baru tahun depan. Peristiwa ini hendaknya tidak dimaknai sebagai kiamat pendidikan, tetapi sebagai batu uji dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Transparansi dalam segala hal layak dijadikan sebagai fokus dan prioritas dalam setiap pelaksanaan program di masa mendatang. Kejadian ini juga harus dimaknai secara positif oleh para mahasiswa yang saat ini diterima dari jalur mandiri. Justru sekaranglah momentum untuk menunjukkan prestasi akademik terbaik. Oke Bang Ago, apa yang jadi sorotan dalam tajuk Lampung Post kali ini? Ya, kita mengambil title evaluasi tuntas jalur mandiri.
Oke, seperti kita tahu memang jalur mandiri ini menjadi salah satu sistem untuk penerimaan mahasiswa baru. Tapi tentunya dari sekian banyaknya penerimaan mahasiswa baru harus dilakukan secara transparan ya Bang. Tentunya juga termasuk dengan jalur mandiri ini. Nah, sebenarnya sejauh ini seperti apa sih Bang sistemnya? Apakah memang transparan itu masih menjadi PR dalam sistem ini Bang? Ya, kenyataannya adalah ya kita sebagaimana kita tahu bersama ya bahwa di akhir pekan lalu itu terjadi dugaan praktik rasuah ya berupa suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang terjadi di Universitas Lampung, di mana itu melibatkan 4 orang dan 3 diantaranya itu merupakan petinggi kampus Universitas Lampung. Ya. Nah, tentu saja kenapa ini bisa terjadi? Karena memang ada celah ya yang menjadikan praktik-praktik semacam ini itu sangat mungkin untuk terjadi, di mana baik Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu sendiri mengakui gitu loh bahwa misalnya ya dalam uji jalur mandiri itu antara waktu tes dengan kemudian waktu pengumuman itu rentang waktunya itu intervalnya itu terlalu jauh. Oh, baik. Inilah yang menciptakan ruang gelap ya, ruang remang-remang memudahkan orang untuk melakukan lobby ya kan, praktek tawar-menawar, jual beli dan praktek suap. Nah itu dia praktik tawar-menawar yang artinya terkadang kita juga melihat dari luar tinggi-tinggian harga. Kemudian mana nih yang akan lebih menang, berapa yang akan masuk, itu kan sebenarnya juga akan menciptakan segmentasi, maksud kami sebuah sentimen negatif pastinya ya di antara masyarakat juga terkait dengan pola penerimaan mahasiswa baru ini. Tentunya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Bang Ago. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.